ijil putra putri kang soleh lan solehah saking arasaning Gusti kang hamur ganing dumadi nulo suko paring resik kanthi toya ingkang sampun manjing wonten ing Kendaga Kencana ingkang sampun amor kalawan kembang Triwarna Sritaman melati kedong ngolawan kembang mawar hanggondo arum ateges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 fase S1. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang prosesi adat pernikahan di Jawa yang sudah mulai menghilang seiring perkembangan zaman. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Satiti Nurul. Saya Rangga Maulana Wijayanto. Saya Syarifah Kita Nintias. Saya Rama Fadilah. Saya Fitri Asawa Nur Aziza. Saya Arka Jurafer Anwar. Nah, setelah perkenalan, mari kita lanjut ke inti pembahasannya. Pernikahan merupakan akad antara laki-laki dan perempuan dalam tujuan membangun sebuah rumah tangga yang sakinah dengan tujuan memperoleh keturunan. Pada saat ini, umumnya pernikahan dilangsungkan dengan mengangkat budaya asing atau hanya dengan menggunakan pakaian adat Jawa Tengah, namun tidak dengan prosesi-prosesi adat Jawa Tengah. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk membahas budaya mantenan ing tlatah Jawa yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian dari budaya Jawa khususnya Jawa Tengah. Namun seiring berjalan waktu, adat ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat saat melakukan acara pernikahan. Mantenan menurut masyarakat dahulu merupakan hal yang sakral dan hal yang penting bagi kehidupan. Maka dari itu, para masyarakat Jawa melakukan prosesi atau ritual pada acara mantenan. Setiap prosesi pada acara mantenan selalu ada makna atau filosofi dan tujuan tersendiri yang dipercaya oleh masyarakat dapat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi pada setiap tahap prosesi mantenan selalu dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi atau lebih jelasnya lagi, kita akan bertanya langsung pada narasumber dan pada saat itu kami akan menjelaskan tentang apa saja prosesi-prosesi dalam mantenan ing tlatah Jawa. Terima kasih. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Lucy. Ya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Kami ingin bertanya tentang pernikahan di Jawa Tengah. Apakah pernikahan di Jawa Tengah itu memiliki keunikan tersendiri atau memiliki filosofi tersendiri dari makna pernikahan tersebut? Ya, terima kasih ya, selamat siang anak-anak semua. Terima kasih saya diberi kepercayaan untuk sedikit menjelaskan tentang tugas yang kalian peroleh dari sekolah, yaitu tentang adat manten ya, khususnya di Jawa Tengah ya. Nah, sebenarnya adat manten itu di setiap daerah itu hampir sama. Ya, hampir sama filosofinya untuk kebaikan, semuanya mesti bertujuan untuk kebaikan. Cuman tata caranya itu yang berbeda-beda. Nah, kebetulan kita ada di Jawa Tengah, itu kiblatnya adalah Keraton Surakarta, Solo. Sehingga model rias dari masyarakat Jawa Tengah yang ingin menampilkan tata rias Jawa di dalam pahargyan pengantin itu berkiblat di Solo. Nah, di Solo sendiri itu ada 6 macam model dari tata rias itu, yaitu Solo Putri, Solo Basahan, kemudian Sikep Ageng, kemudian Solo Kesatrian, Solo Langen Harjan, dan Solo Sawitan. Ada lagi mungkin satu lagi Solo Takwa ya, Solo Takwa itu. Nah, tapi pada umumnya masyarakat dalam dalam pahargyan pengantin itu memakai adat Jawa Solo
putri biasanya atau basahan. Nah, kalau solo putri itu tata riasnya adalah tata rias manten ya, nanti hampir semua sama, hanya pakaiannya adalah bludru yang panjang. Nah, untuk nyampingnya itu menggunakan motif sidoase atau sido mukti yang tentu saja punya tujuan filosofi yang bagus juga. Sido mukti ben manten iki uripe mukti makmur ya, hidupnya senang ya. Kemudian sido asih penuh dengan cinta katresnan ya, karena asih itu. Nah, kemudian yang solo basahan itu ada yang kanigaran, kemudian apa itu satunya lagi basahan jangan menir, kemudian yang pes ageng basahan biasa. Nah, ketiganya juga mempunyai keunikan. Ketiga yang di dalam rias basahan itu ada ciri khas sendiri-sendiri. Yang pes ageng jangan menir ya, itu seperti ini, tapi ini maaf ya, ini modelnya adalah dari model Jogja. Ya, apa yang membedakan? Kalau di jangan menir itu, kalau yang di jangan menir itu nyampingnya, ya, nyampingnya itu menggunakan cinde. Nah, kalau kanigaran itu menggunakan dodot, ya. Kemudian yang dodot tapi dengan memakai kalau jangan menir ini di atasnya putrinya pakai ini, pakai apa? Baju, ya. Tapi kalau basahan yang basahan kanigaran itu, iya sampai di sini putrinya, ya. Dan dodotnya biasanya menggunakan warna agak kehijauan. Kalau Jogja kan hitam, ya. Nah, kemudian yang penuh dari makna filosofi itu adalah pada tata riasnya. Dari yang pengantin putri itu ada 12 tata rias itu yang penuh filosofi. Yang pertama adalah cunduk mentul. Cunduk mentul itu maknanya perempuan itu dilihat dari sisi manapun akan indah dan cantik. Nah, cunduk mentul itu jumlahnya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Nah, yang 3 itu adalah pada zaman Jawa Hindu dulu, yaitu maknanya Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa ya. Nah, kemudian yang 5 itu adalah rukun Islam. Ya. Yang 7 itu bahasa Jawanya itu pitulungan. Jadi kalau 7 itu penuh dengan pertolongan. Kemudian yang yang 9 adalah Wali Songo, di mana Wali Songo yang menyiarkan syiar agama Islam itu berjumlah 9. Ya, jadi itu penuh filosofi ya. Kemudian yang kedua adalah gunungan. Gunungan itu yang dipasang di atas ini. Nah, gunungan ini ya, itu adalah gunungan ya. Filosofinya adalah wanita adalah makhluk yang terhormat. Ya, ini gunungannya. Kemudian yang ketiga centong. Centong ini ada ini kanan kiri. Oh iya di sebelah sini. Ya. Tapi ini ada Jogja ya. Cuman karena saya nggak punya contoh yang untuk yang Surakarta. Nah, ini centong ya. Centong di kanan kiri. Apa maknanya centong? Centong itu di kanan kiri seperti gerbang. Seperti gerbang. Artinya pengantin itu masuk dalam gerbang kehidupan. Kehidupan yang baru. Ya, bersiap-siap untuk masuk ke gerbang kehidupan yang baru. Kemudian yang keempat alis. Alis dibikin seperti alis menjangan. Seperti tanduk menjangan ya. Filosofinya apa? Perempuan itu harus cerdas, harus cerdik tapi anggun seperti
menjangan Iya. gitu ya. Kemudian yang kelima adalah gajahan. Gajahan ini di tengah ini atau penunggul. Ya, ini kan ada nanti 1, 2, 3, 4. Ya, itu maknanya beda-beda. Ini penunggul atau gajahan itu adalah kedua mempelai ya, itu harus mempunyai tujuan yang utama, yang baku Yang satu. dalam membentuk rumah tangga ya. Apa ya? Artinya di situ harus menuju ke sebuah kesempurnaan dalam rumah tangga ya. Kemudian yang kedua adalah pengapit. Pengapit ini kanan kiri. Ini ada pengapit ya. Ini fungsinya apa? Mengapit supaya tujuan dari yang akan ditempuh oleh pengantin itu terlaksana dengan baik. Carane Jawa apa ya? Ora menggak-menggo, ora menga-mengo, tapi lurus ya. Sesuai dengan tujuan awal. Iya, ya. Jadi tidak boleh setelah mempunyai istri atau suami tidak boleh menengok kanan kiri dalam hal negatif ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penitis. Penitis itu di sini sebelahnya ini, sebelahnya godek ya. Nanti ada penitis. Itu adalah juga dimaknai sebagai penguat tujuan yang akan dicapai oleh pengantin itu ya. Kemudian yang terakhir adalah godek ya. Godek itu yang melengkung di sini ya. Ini adalah apa? Karena lengkungannya ke dalam, adalah lengkungan ke dalam, itu maknanya harus introspeksi ya, mengintrospeksi diri bahwa kita sudah berkeluarga. Apa tahu tujuan kita berkeluarga? Nah, itu harus introspeksi. Wes ora neko-neko, istilahnya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cita ya. Cita ini segi 4 belah ketupat ada di tengah-tengah ini. Ya. Seperti orang India. Ya, filosofinya adalah supaya fokus pada tujuan hidup dalam berumah tangga itu. Fokus. Nah, dari sini ya, seperti mata ketiga ya. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalong sungsun 3 ini. Kalong sungsun 3. Ini juga ada filosofinya. Ya, itu melambangkan kelahiran, pernikahan, kematian. Ada 3. Karena fase orang hidup itu kan ada 3, kelahiran, perkawinan, kematian. Ya, mungkin kalau ada yang di perkawinan ini kan termasuk juga nanti ada keturunan ya. Kemudian yang terakhir adalah kematian. Nah, selanjutnya setelah kalung sungsun 3 adalah sumpeng. Sumpeng ini di kanan kiri sini. Pada kuping. Nah, itu ada sumpeng. Nah, sumpeng ini gambarnya seperti daun pepaya. Nah, seperti kita ketahui bahwa daun pepaya itu kan rasanya pahit. Nah, sehingga dalam kehidupan itu harus juga dirasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi justru itu nanti yang akan memperkuat rumah tangga di situ. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak mulus ya semuanya ya, pasti ada suatu rintangan ya. Kemudian yang terakhir adalah kelat bau ya. Kelat bau ini kanan kiri, ini kelat bau ini nampak ya. Ini gambarnya naga. Nah, artinya apa? Bahwa orang berumah tangga itu harus mempunyai sifat seperti naga yang kuat, tangguh, itu seperti itu. Karena dalam berumah tangga itu tadi menghadapi segala rintangan yang ada, ya maka harus kuat dan tangguh seperti naga. Nah, itu dalam filosofi dalam riasan, ya, dalam riasan di dalam riasan di dalam adat Jawa tadi. Nah, kemudian berkenaan dengan urut-urutan adat prosesi ya. Itu yang pertama, itu kan sebenarnya lamaran dulu. Ya, lamaran ya pada awalnya setelah lamaran jadi
dari pihak pengantin perempuan merencanakan, ya toh, dengan persetujuan kedua belah pihak direncanakan kapan hari hanya. Biasanya kan begitu. Nah, kemudian kalau orang Jawa biasanya sing ewoh itu kan pihak perempuan. Nah, maka kemudian pasanglah taruh. Kalau ini pihak perempuan ingin mengadakan hajatan secara lengkap atau jangkep secara tradisional jangkep ya, itu ada pasang BKTP di hari H mau mengadakan pesta itu ya, taruh kemudian pasang BKTP itu anyaman dari daun kelapa. Nah, itu dianyam kira-kira ya selebar 1,5 meter. Itu kemudian dipasangkan oleh Bapak Ibu pengantin perempuan ditaruh di kunjungan taruh itu di depan. Nah, setelah itu kemudian ada seserahan. Seserahan itu dari pihak pengantin laki-laki itu datang dengan rombongan dengan calon pengantin laki-laki, kemudian membawa ubo rampe. Ubo rampe itu seserahan yang diserahkan untuk calon pengantin putri. Semacam barang-barang. Iya, semacam barang-barang yang diberikan kepada calon pengantin putri dan juga seperti apa oleh-oleh ya untuk keluarga pengantin putri. Nah, biasanya di situ terdiri bisa juga pakaian sak pengantin, artinya pakaian itu lengkap dari kebaya, kemudian nyamping, bisa juga gaun, kemudian ya tergantung itu dari kemampuan, ya kemampuan dari pihak pengantin laki-laki. Mau diberikan perhiasan bisa, mau kalau anak-anak zaman sekarang kan ada make up, ada tas segala macam itu. Kemudian ada oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu biasanya berwujud apa? Kalau orang Jawa diambil dari makanan yang dibuat dari ketan. Ada jadah, ada wajik, ada jenang yang dibuat dari ketan. Maknanya apa? Ketan itu kan peliket. Nah, untuk mempererat persaudaraan gitu. Ada juga yang menyertakan ayam jago. Ayam jago diberikan suatu tempat itu dibawa. Filosofinya apa? Ya menyerahkan tadi pengantin laki-laki itu kan jago ya itu. Nah, kemudian dilengkapi juga oleh-oleh apalah sebagai buah tangan. Ada juga yang memberikan uang ya sebagai mungkin bantuan untuk mengadakan hajatan. Ya, itu tergantung kemampuan dari pengantin laki-laki. Apapun yang diberikan kepada calon pengantin perempuan itu baik adanya ya. Biasanya kan anak-anak sekarang itu sudah berembuk, ini yang dibawa. Nah, itu sekarang perkembangannya seperti itu lebih modern. Nah, kemudian setelah seserahan, nah tergantung nanti di malam itu kan kemudian diadakan malam Midodareni. Nah, ya malam Midodareni itu pengantin perempuan itu dirias ya, tapi belum sempurna. Kemudian memakai kebaya, memakai nyamping, dan pengantin perempuan, calon pengantin itu berdiam di kamar. Tidak boleh bertemu dengan kalau pada zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang itu kan pada malam setelah seserahan itu biasanya diadakan bisa doa menurut kepercayaan ya. Misalnya kalau yang Nasrani itu bisa sembayangan. Kalau yang Muslim bisa pengajian. Ya. Kemudian calon pengantin bisa dihadirkan di situ. Ya, bisa. Tapi kalau yang model seperti zaman kuno dulu, calon pengantin perempuan itu dipingit di kamar, tidak boleh bertemu istilahnya. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah semakin maju ya. Pengantin perempuan bisa dihadirkan, kemudian bersama-sama berdoa untuk mohon kelancaran dalam acara yang besok yang akan dilaksanakan begitu. Nah, kemudian lupa tadi sebelum
apa? Sebelum malam Midodareni kan sore diadakan siraman dulu, saya lupa, maaf ya. Ya. Belum malam Midodareni Ya, siraman di sore hari ya. Sore hari itu siraman, yang nyirami adalah para sepuh, dari orang tua, orang ya, tua. ya orang tua, nenek misalnya, biasanya putri-putri, tapi ya mungkin ada kalau orang tua kan kakung putri ya, kemudian yang lainnya mungkin dari nenek atau masih punya kakek itu yang ikut nyirami, yang laki-laki juga disirami ya, mungkin di sebelah gitu ya, kemudian yang calon pengantin perempuan juga disirami di situ. Oleh Nah, kedua orang tua masing-masing. ya oleh kedua orang tua ya masing-masing, kemudian sesepuh yang diaturi ke situ untuk ikut nyirami ya. Nah itu juga dengan pakaian yang sudah disediakan, ada yang ditutup dengan kembang melati ya, ada seperti itu, tinggal nanti seperti apa riasannya ya. Nah setelah itu kemudian sudah selesai siraman, kemudian orang tua pengantin putri itu dodol dawet. Dodol dawet? Ya, dodol dawet ya. Dodol dawet untuk para tamu ini yang datang tadi menyaksikan siraman tadi ya, dodol dawet dengan uangnya itu kalau sekarang, kalau dulu kreweng ya, kreweng itu pecahan genting. Oh iya betul. Tapi kalau sekarang kan pecahan genting sudah bisa dimodel seperti koin-koin. Nah itu sudah lebih modern, lebih bagus ya. Dibagikan ke yang hadir, kemudian untuk memberi dawet ya. Yang kakung itu mayungi ibunya, nah ibunya yang hidup yang jualan. Nah itu kemudian sambil dinikmati bersama-sama ya. Mungkin filosofinya supaya nanti keturunannya banyak ya, mungkin seperti dawet. Ya. Nah kemudian malamnya diadakan malam Midodareni itu. Nah ya. Malam Midodareni biasanya pengantin perempuan itu dirias kan di kamar. Nah, itu kemudian tidurnya setelah jam 12 malam. Harus itu. Zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang ya tradisinya karena apa? Jam 12 malam itu widodari itu turun. Widodari itu bidadari turun, nanti akan masuk ke jiwa dari pengantin putri, sehingga besok pagi ketika pahargyan itu diharapkan bisa secantik bidadari. Ya filosofinya itu seperti iya seperti itu, dan mungkin sampai sekarang pun masih dipercaya seperti itu ya. Tapi perkembangan zaman seperti sekarang ini untuk sampai tidur setelah jam 12 itu ya kadang sulit dilakukan karena apa? Kalau nanti memakai riasan yang Jawa tadi kan mulai dirias jam 3. Jam 2, jam 3 itu sudah mulai dirias. Karena merias riasan dengan riasan Jawa tradisional itu cukup rumit dan jelimet. Ya, sehingga kalau calon pengantin tidurnya setelah jam 12 bisa dikatakan tidak bisa tidur dengan nyenyak ya, nanti kasihan ketika ada pahargyan sehari kemudian. Nah ya seperti itu, jadi sekarang mungkin lebih luwes ya, lebih luwes untuk dilaksanakan. Nah ya tidak kaku lagi. Kalau zaman dulu mungkin kaku ya harus. Nah, kalau sekarang sudah menyesuaikan zaman. Kan kemudian ijab kabul ya, tinggal sesuai dengan kepercayaan ya toh. Kalau yang Nasrani di gereja, nah kalau yang Muslim mungkin bisa di KUA, bisa juga memanggil ya, di gedung pertemuan tersebut atau di mana atau di masjid. Nah setelah selesai itu masuklah dalam pahargyan pengantin. Pahargyan pengantin itu pesto. Pesta. Ya, pesto Ondrowino istilahnya ya. Makan-makan lah. Iya, itu mungkin ada di suatu gedung, tapi bisa juga dilaksanakan di rumah. Tergantung kondisi ekonomi. Iya, tergantung ya gitu. Nah, apa yang dilakukan? Upacara apa yang dilakukan kalau memakai busana adat Jawa tadi? Ada beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah
kalau yang ini kita bicarakan kan menurut Keraton Surakarta. Yes. Kita ada di Jawa Tengah ya. Itu yang pertama itu pengantin laki-laki itu mau masuk itu berhenti dulu, kemudian pengantin perempuan dibawa ke tempat duduk atau singgasananya ya. Nah, kemudian ketika sudah akan dimulai upacara, itu pengantin perempuan tadi dikanti itu dituntun untuk bertemu dengan pengantin laki-laki di depan itu. Ya, di depan. Ya, kemudian ketika di depan itu ada wijian, istilahnya mencuci kaki. Ini bilasan. Bilasan atau bukan. Jadi pengantin laki-laki itu nanti kakinya itu dicopot sendalnya, kemudian ditumpangkan dalam suatu tempat. Si pengantin perempuan itu nyopot sandal, kemudian jengkeng membasuh kaki yang laki-laki. Itu sebagai bukti apa? Sebagai bukti apa ya, berbakti atau ngabekti, menghormat ya kepada calon kepada suaminya, karena sudah selesai ijab kabul ya, sudah selesai ya itu. Nah, kemudian setelah itu berdiri, kemudian ada balang-balangan suruh. Suruh. Itu namanya balang-balangan gantal. Ya, suruh yang diikat dengan tali seperti tali lawe ya. Kemudian saling melempar. Maknanya sebenarnya itu kesusu serak weruh, padahal ya wis weruh ya. Kesusu selak weruh itu ya. Gimana itu kesusu selak weruh itu? Suruh itu ya. Keraton bosone kesusu selak weruh ya. Kepengen melihat, saling melihat ya, itu saling melempar. Ya, dikenakan di dada. Ya, karena apa? Dada itu kan ada hati, ya loh. Itu ya. Kemudian ada telur ayam kampung itu ya. Kemudian didudukkan di sini satu, sama laki-lakinya satu. Kemudian ceplokkan di bawah ya. Tapi itu rangkaian dari upacara itu ya. Kemudian kerobongan. Kalau Solo pakai kerobongan itu istilahnya gini. Kerobongan itu orang tua yang bapak si perempuan tadi membawa kain cinde itu untuk merangkel pengantin. Merangkel kedua pengantin. Iya, begitu. Bapaknya dari depan. Beceki gini, ibunya dari belakang menjaga. Nah, kemudian langsung masuk di tempat mereka duduk ya, pelaminan. Nah, di sana kemudian ada upacara bobot timbang. Bobot timbang. Nah, bobot timbang di sana itu si bapak duduk di kursi pelaminan. Kemudian pengantin laki dan pengantin perempuan itu duduk di kanan kirinya di sini. Di pangkuan. Dia di pangkuan bapaknya. Nah, itu kemudian sambil juga dipegang begini. Nah, kemudian si ibu itu tanya, abot endi Pak nih? Berat mana? Nah, si bapak menjawab, kabeh podo. Ora ono sing luwih abot. Artinya apa? Keduanya sudah dianggap sama sebagai anaknya. Ya, begitu. Tidak ada yang dispesialkan. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu selesai, kemudian duduklah pengantin di situ. Bapak sama ibu juga di situ, beserta besan ya. Nah, setelah itu diadakan upacara lagi, yaitu tompokoyo. Tompokoyo itu dari pihak pengantin laki-laki itu nanti disediakan oleh perias itu koin-koin uang. Itu di sebuah tempat besek, atau bukan besek. Jadi mungkin seperti kantong begitu ya, seperti kantong. Kemudian dia berdiri, si pengantin perempuan tadi duduk sambil membawa seperti sapu tangan. Ya, sapu tangan lebar itu
si laki-laki ngesokke itu, menuangkan koin dari kartu. itu dituangkan. Nah, seperti itu yang menerima pengantin perempuan. Maknanya apa? Pengantin laki-laki memberikan apa? Rezeki atau bertanggung jawab terhadap keluarga ya pengantin perempuan dengan memberikan itu tadi apa? Istilahkan dengan koin-koin. Iya, penghasilannya Iya. istilahnya seperti Iya. itu diberikan. Nah, kemudian ini dibundeli sama pengantin perempuan tadi dibundeli, ya dibundeli, terus dibawa oleh mereka berdua ke orang tuanya perempuan, Orang tua. perempuan Iya. apa pengantin perempuan, Iya. diserahkan kepada orang tuanya. Istilahnya ini loh Bu, Pak, suamiku bertanggung jawab kepadaku. Nah, dengan memberikan itu Koin, tadi, iya. ya koin sebagai lambang rezeki yang diberikan ke istrinya sebagai rasa tanggung jawabnya. Nah, setelah itu selesai, kemudian ada sungkeman. Ya, sungkeman kepada orang tua. Ya, baik orang tua perempuan, pengantin perempuan atau ke pengantin laki-laki itu sebagai lambang apa? Cinta, bekti kepada orang tua. Nah, setelah itu selesai kemudian duduk lagi, ada upacara dulang-dulangan. Nanti ada piring yang diberikan nasi. Nasi, kalau dulu namanya nasi golong ya. Nasi golong itu dikepel-kepel. Kalau sekarang modelnya ada yang diwujudkan seperti kerucut kecil-kecil. Kayak tumpeng. Ya, kecil-kecil. Ya, samploan istilahnya. Ya, itu biasanya jumlahnya juga ganjil. Ya. Kemudian mereka saling menyuap. Saling menyuap. Ya, kemudian ditutup dengan ngunjuk ini apa? Air degan. Ya, air degan. Terus air degan itu perkembangan zaman sekarang juga enggak ya. Bisa teh juga ya. Tapi kalau zaman dulu itu ya ngunjuk toyo degan itu ya di situ. Nah, sampai di situ sebenarnya upacara sudah selesai. Kemudian Pranoto Adicoro mempersilahkan para tamu untuk naik bersalaman dan dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Nah, seperti itu ya kalau seseorang akan melaksanakan upacara pernikahan dengan model atau dengan adat Jawa yang jangkep, lengkap. Tapi sekarang kan banyak juga kan yang model-model mau modern, mau busana muslim atau apa gitu. Tapi kita tadi fokus ada di busana adat Jawa atau pengantin adat Jawa yang jangkep. Mungkin seperti itu gambarannya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Untuk mungkin kan pada zaman sekarang masyarakat umum pada umumnya tuh hanya menggunakan busana saja, namun tidak dengan adat atau prosesi-prosesinya, langsung dengan biasanya setelah ijab kabul langsung salam-salaman dan ya seperti itu. Apakah itu dapat mengganggu adat budaya pernikahan Jawa yang sudah berlangsung atau bagaimana itu? Sebenarnya tidak. Karena pemakaian adat budaya secara jangkep, secara lengkap itu memang ada istilahnya kosnya tersendiri. Jadi biayanya itu juga tidak sedikit. Nah, kalau sekarang mau di model sederhana tapi cukup meriah misalnya ya, itu kadang-kadang sekarang ada busana yang dimodifikasi dimodifikasi, ada riasannya Solo misalnya di model seperti ada Jawa, tapi pakaiannya kemudian modelnya seperti panjang, broklat panjang, istilahnya apa ya,
ya dimodifikasi itu tadi seiring dengan perkembangan zaman. Jadi Untuk pakaiannya memudahkan. boklot panjang, Ya. kemudian pakai nyamping, tapi yang di sininya riasannya hampir mirip seperti bahasan jangan menir misalnya, kan ada itu sekarang Iya, iya. model seperti itu. Ada. Kemudian yang busana muslim, Iya. ya itu ditutup di sini ya, semuanya Iya. tertutup, tapi riasannya di sini juga pakai mentol. Gitu. Oh, iya. Nah itu modifikasinya sekarang luar biasa. Oh, iya. Iya banyak. Atau yang cukup sederhana, cukup ke salon ijab kabul pesta keluarga misalnya, Iya. seperti itu. Iya. Jadi ya cukup beragam sekarang untuk model-model riasan itu cukup beragam dan itu memperkaya sebenarnya, Memperkaya. memperkaya kasanah budaya dan adat pakaian adat pengantin Jawa itu. Asal kita tidak kehilangan filosofinya saja. Biasanya kalau orang Jawa ya tetap pakemnya, ya pasti masih ada ya. Tidak kemudian di sininya ada Jawa kemudian bawah pakai celana jin kan enggak. Tetap juga Tetap ya menggunakan pakai batik atau ya apa, seperti itu ya, dan batiknya itu biasanya yaitu Sido Mukti, Sido Asih, Tuntum, nah itu yang dipakai. Nah seperti itu. Mungkin ada lain lagi. Apakah pada zaman dahulu itu seluruh masyarakat Jawa pada saat pernikahan itu menggunakan prosesi tersebut atau hanya pada kalangan-kalangan keraton atau tertentu saja? Nah, sebenarnya seperti yang terjadi zaman sekarang ya. Jadi rias yang dipakai masyarakat sekarang itu sebenarnya kan juga dari keraton asalnya. Sehingga dilihat oh seperti ini Solo Putri, Solo Basahan. Itu yang memakai pertama kali kan mesti keluarga keraton. Nah, sekarang masyarakat bisa juga menikmatinya ya dengan perkembangan zaman sekarang ini. Tapi bisa juga karena perkembangan zaman banyak modifikasi dari pakaian yang dipakai oleh pengantin. Zaman dulu pun ya mungkin ya seperti sekarang ini, jadi kalangan-kalangan tertentu ya, kemudian masyarakat yang tingkat sosialnya Lumayan tinggi, menengah ke atas, ya. menengah ke atas bisa Iya. pahargian seperti itu. Tapi bagi rakyat biasa itu ya mungkin ya seperti sekarang ini ya sederhana, yang penting sah gitu iya. ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin cukup sekian saja. Terima kasih Bu atas waktunya. Cukup banyak tadi ya, atas filosofi dari prosesi-prosesi pernikahan adat Jawa ya. Ya, dan rias ya, Jadi dan riasnya rias juga. selalu ada prosesi-prosesinya. Ya. Jadi masyarakat Jawa pada zaman dahulu itu memikirkan sebuah prosesi dengan mempertimbangkan filosofinya Iya, juga ya. filosofinya Iya. juga ya. Dan ada juga kalau baru mantu pertama kali itu ada yang namanya kembar mayang. Kembar mayang itu yang diusung oleh dua perempuan dari gedebok pisang dua, kemudian yang ditancepi berbagai macam tetuan. Tetuan itu tumbuhan daun-daunan itu. Ya, itu kalau baru mantu sepisanan bisa ada kembar mayang itu yang kemudian nanti juga dibuang setelah itu dibuang, tapi yang pertama kan didudukkan dulu, kemudian dibawa ketika mau panggil tadi, kemudian nanti ditaruh di luar kembar mayang. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mungkin ditanyakan? sekian saja. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas informasinya yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para siswa lainnya dan yang menonton. Terima kasih. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Tetap hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya berikan juga bisa menjawab Ya, apa yang anak-anak semua kerjakan dalam tugas itu. Amin. Terima kasih.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat mengedukasi. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.